Jadi kesetiaan tidak bisa dibuktikan orang ini sangat setia. Oh, belum tentu. Karena masih ada hari esok. Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Tuhan terus memelihara kita. Dan biarlah makin hari kita juga makin menyenangkan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang sangat indah kami dapat mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan Roh Kudus tolong kami untuk kami melakukannya dengan penuh ketaatan. Kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan judul Harga Sebuah Kesetiaan. Di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal pasal 20 ayat ke-6 dikatakan demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Sekali lagi saya ulang, Amsal pasal 20 ayat ke-6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Saudaraku, harga sebuah kesetiaan tidak bisa ditawar. Harganya adalah harga mati. Dan sangat-sangat mahal. Bahkan saya bisa katakan tidak bisa dinilai dengan ukuran yang biasa kita, oh baju ini harganya sekian, oh sepatu ini harganya sekian, bahkan rumah ini harganya 1M, 2M. Tapi kesetiaan itu lebih, saudaraku. Kenapa demikian? Karena kalau kita tadi perhatikan dalam Amsal pasal 20 ayat ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya? Artinya orang yang baik itu banyak, tetapi orang yang setia sedikit. Atau bahkan saya bisa katakan langka, saudara. Ya, orang baik itu banyak, orang setia itu langka. Sesuatu yang semakin langka, semakin sukar dijumpai, harganya sangat mahal. Beda dengan sesuatu yang gampang dijumpai, harganya ya tidak mahal-mahal amat. Dulu ada ikan jenis ini. Waduh, waktu itu beberapa tahun yang lalu ikan ini sangat langka, mahal sekali harganya. Sekarang banyak yang punya, harganya tidak semahal dulu. Tumbuhan pun juga demikian. Ada yang punya tumbuhan ini, ya, ada yang punya tanaman ini. Wah, dulu mahal. Sekarang jadi murah. Kenapa? Banyak orang punya. Tapi di sini dikatakan, orang yang setia siapa menemukannya? Ini berarti setia itu sedikit atau langka. Orang yang makin setia, dia menjadi pribadi yang sangat amat mahal. Mari saya beri contoh, saudaraku. Di sebuah ibadah biasanya, memang ini tidak semuanya, tapi biasanya selesai ibadah ada fellowship, ada perjamuan kasih, entah itu makan atau ya ramah tamah begitu. Maka bila di tempat A selesai ibadah, oh ada roti, snack, kopi dan teh gitu ya. Wah, senang sekali jemaatnya bisa beramah tamah ya, sambil ngobrol-ngobrol, makan camilan, minum, wah enak saudara. Besoknya lagi datang, selesai ibadah, ngobrol-ngobrol, asik aja, boleh-boleh saja. Lalu ada yang bilang, minggu depan di tempat yang lain ada tawon. Oh iya, kan kadang-kadang kita bisa nge-grill. Oh iya, waduh, soto, lengkap pokoknya. Tidak hanya roti, tidak hanya snack. Bahkan di sana, wah, minumannya beraneka ragam. Oke, besoknya, minggu depannya, pindah di tempat yang itu, saudaraku, tidak lagi di tempat yang semula. Ini menunjukkan bahwa orang yang setia itu sukar dijumpai. Hanya karena tawaran yang lebih menggiurkan, bisa jadi dia berubah setia. Apakah orang itu tetap baik? Bisa tetap baik, tapi berubah tidak setia. Kesetiaan itu sangat sukar untuk dijumpai, langka. Nah, jadilah pribadi yang setia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang setia? Saya akan membagikan beberapa tanda bahwa kita ini orang setia atau tidak. Atau, ya, kita orang setia, tapi perlu ditingkatkan lagi. Bagi jemaat yang dikasihi Tuhan, saat engkau mendengar firman ini dan merasa ditegur Tuhan karena tidak setia, mari bertobat.
Yang pertama, tanda orang yang setia adalah begini. Yang pertama, setia itu menyelesaikan apa yang ditugaskan. Ya, saya ulang, setia itu menyelesaikan apa yang ditugaskan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, kita baca ayat 21 saja, nanti saudara bisa baca secara keseluruhan. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, saudara bisa baca keseluruhan. Tapi untuk kali ini saya bacakan di ayat 21, perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Jadi, orang yang diberi 5 talenta dan 2 talenta, dia mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Bukan hanya mengerjakan, tapi dengan sangat baik, memperoleh hasil yang maksimal. Tidak standar-standar saja, tapi lebih dari standar. Dan dikatakan, engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bagaimana dengan yang diberi 1 talenta? Ayat 26, dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dan selanjutnya saudara bisa baca sendiri. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Orang yang kurang setia atau tidak setia, itu biasanya maunya instan, saudara. Malas. Tidak mau ada sebuah perjuangan, tidak mau ada sebuah pergumulan, berat sedikit menyerah. Orang yang setia, dia menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, dengan sangat maksimal, melebihi standar rata-rata, saudara. Di dalam kitab Daniel ini menteri yang bekerja di 2 kerajaan yang berbeda, yaitu Babilonia dan Persia. Dan di 2 kerajaan ini, Babilonia pertama diperintah oleh Nebukadnezar, lalu digantikan oleh Belshazzar. Kemudian Persia datang menghancurkan Babilonia. Persia diperintah oleh Darius, kemudian digantikan oleh Koresi. 4 raja dari Babilonia, juga dari Persia, tapi menterinya tetap Daniel. Kok bisa 2 raja berbeda, Daniel tetap dipercaya jadi menteri? Kok bisa 4 raja yang berbeda, Daniel tetap dipercaya menjadi menteri? Kok bisa ya, resepnya apa? Nah, saudaraku, ada satu resep bagaimana Daniel ini tetap dipercaya. Raja itu berganti-ganti, tapi raja ini kesengsem. Raja ini senang dengan Daniel, dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh Daniel itu luar biasa. Apa ya rahasia Daniel? Di dalam Daniel pasal 6, Daniel pasal 6 ayat yang ke-5, dikatakan kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadilah orang yang setia. Setia itu sangat mahal. Selesaikan apa yang menjadi tugas kita. Sebagai suami, kita punya tugas untuk mengasihi istri, melindungi istri, menafkahi istri. Untuk anak-anak juga bagaimana kita harus mendidik anak-anak dengan tegas, dengan penuh kasih dan disiplin. Mendidik mereka menjadi pribadi yang cinta Tuhan, pribadi yang bersinar untuk Tuhan. Sebagai seorang istri, punya tugas menghormati suami, menjadi penolong untuk suami, tunduk pada suami. Juga bersama suami mendidik anak-anak dengan baik dan benar. Sebagai seorang anak punya tugas menghormati orang tua. Siapa kita? Saudara, tugas saudara apa? Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang karyawan, apapun kita punya tugas, bahkan sebagai seorang pelayan Tuhan, kita masing-masing punya tugas. Kerjakan dengan sangat baik, dengan sangat maksimal. Maka kita dikatakan
sebagai pribadi yang setia. Dan kita dikatakan adalah hamba yang baik dan setia. Yang kedua, bagaimana tanda orang yang setia? Tanda orang setia kedua adalah dia menepati apa yang diucapkan. Sekali lagi, tanda orang setia yang kedua yaitu dia menepati apa yang diucapkan. Pernahkah saudara mendengar atau punya teman, kenalan yang omongannya itu gak bisa dipegang? Artinya begini, asal janji saja. Oh ya nanti ya, minggu depan ya, kita ketemuan nanti jam 5 ya, jam 5 sore di tempat ini. Minggu depannya, 1 hari sebelumnya diingetin, oke besok. Ternyata besok ditunggu-tunggu gak ketemu. Bleset saudaraku. Atau mungkin ya bisa datang tapi molor 2 jam. Dengan alasan ini. Saudaraku, orang yang mudah berjanji, mudah bleset saudaraku ya, mudah berbohong sekali, tidak bisa menepati apa yang diucapkan. Ini bukan orang yang setia. Orang yang setia adalah dia mengucapkan, dia juga menggenapi. Siapa contohnya? Tuhan kita. Allah memberikan janji kepada Adam dan Hawa, memberikan janji kepada orang Israel, memberikan janji kepada umatnya di perjanjian lama bahwa nanti akan ada penolong. Dikirimkanlah hakim-hakim, dikirimkanlah nabi-nabi untuk menolong mereka. Banyak sekali janji-janji yang diucapkan oleh Allah dalam perjanjian lama dan semuanya digenapi. Di perjanjian baru, Yesus pun juga berjanji bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu pun digenapi. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya percaya saat kita dalam pergumulan, kita datang kepada Tuhan, kita diberi kelegaan. Kenapa kok bisa? Karena itu janjinya, itu digenapi. Waktu kita berkat rasanya sulit, keuangan kita sedang kacau, kita butuh berkat secara keuangan. Kita ingat dalam kitab Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pasti itu juga digenapi. Semua yang diucapkan, semua yang dijanjikan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sudah pasti digenapi. Tinggal tunggu waktunya, saudaraku. Dia punya waktu yang terbaik. Di dalam kitab Wahyu dia juga berjanji, aku akan datang segera. Ya, Tuhan akan datang segera. Kedua kalinya mengangkat orang-orang yang percaya kepada yang punya iman kepada Tuhan. Itu janjinya. Dan pasti digenapi. Karena itu jadilah orang yang tidak hanya asal berucap, mudah sekali ngomong tanpa berpikir panjang. Kalau sudah ngomong, kita sampaikan janji ini, ternyata tidak ditepati, orang akan sulit percaya kepada kita. Secara rohani juga, kita diibadah, kita memuji Tuhan. Oh Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, bersamamu pasti ada mujizat. Tapi begitu selesai ibadah, kenapa masih khawatir? Bukankah tadi mengatakan aku percaya ada mujizat? Tapi kenapa hidupnya kok seakan-akan tidak percaya adanya mujizat? Hati-hati apa yang kita ucapkan. Mulutku ini berkuasa. Oh, tidak ada yang mustahil. Di dalam perkataanku ada kuasa. Oh, amin, haleluya, aku diberkati. Begitu selesai ibadah, sehari-hari mulutnya yang keluar sumpah serapah. Mulutnya yang keluar adalah maki-makian. Menjadi pribadi yang kasar, saudara. Ini kok berbeda, ini kok bertolak belakang. Ini loh, orang yang mengucapkan kalimat, tapi hanya asal mengucapkan. Dan saya katakan orang model seperti ini, omongannya besar-besar, saudara, ya. Bermulut besar, saudara. Bukan orang yang setia. Apa yang kau katakan kepada Tuhan, genapi, saudara. Saya bersyukur waktu dulu saya PDKT ya istilahnya pacaran ya dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Kami dari kota kecil, bukan kota besar. Kota besar itu banyak mall, saudara. Kalau kota kecil tidak ada mall. Tapi di kota kecil di pinggiran pantai itu banyak, saudaraku ya, pemandangan yang indah. Baik berupa pantai atau pegunungan banyak. Nah, waktu saya PDKT dengan dia, saya tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Ya, pokoknya saya ajak
ke pantai, ke gunung gitu ya. Setelah menikah jarang ke gunung, ke pantai, itu jarang saudaraku ya. Jarang sekali. Kalau dulu waktu PDKT sering, begitu sudah nikah jarang. Istri saya mengatakan, dulu waktu PDKT ngajaknya healing, begitu sudah nikah jarang ngajak healing, nggak kemana-mana lagi gitu ya. Saya bilang begini, ya sudahlah, kan memang seperti kata pepatah, kalau sudah jodoh nggak bakal kemana-mana. Ya ini mungkin hanya sekedar humor saudaraku ya. Kalau sudah jodoh nggak kemana-mana, ya sudah, akhirnya benar-benar nggak kemana-mana. Tapi tetap saya sebagai suami punya tugas juga menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak. Ada waktulah kapan nanti healingnya itu, ada waktu kapan nanti kita rekreasi. Nah saudaraku, yang penting jangan asal mengucapkan, jangan asal janji. Yang terpenting bagaimana ucapan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku beriman, aku percaya ada pertolongan di dalam Tuhan. Ya, hiduplah sesuai dengan imanmu itu. Hidup sesuai dengan imanmu itu. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, aku mau hidup benar, hidup kudus. Hiduplah sesuai dengan apa yang kau ucapkan, apa yang kau doakan. Kerjakan apa yang kau doakan dan doakan apa yang kau kerjakan. Supaya kita menjadi pribadi yang setia. Apa yang kita ucapkan, kita tepati. Jadilah pribadi yang setia. Ingat, setia itu sangat mahal. Setia itu sukar dijumpai. Langka hanya beberapa orang yang benar-benar setia. Meskipun ada badai, ada tantangan, tapi dia tetap setia di dalam jalur firman Tuhan. Itu sangat langka. Makin langka, makin mahal. Jadilah pribadi yang setia. Yang ketiga, saudara. Yang terakhir. Sebelum saya masuk di yang terakhir, ada seorang filsuf mengatakan begini. Aristoteles mengatakan begini. Ketika kamu berhasil, teman-temanmu akhirnya tahu siapa kamu. Ketika kamu gagal, kamu akhirnya tahu siapa sesungguhnya teman-temanmu. Ketika kamu berhasil, teman-temanmu tahu siapa kamu. Tapi ketika kamu gagal, kamu tahu siapa teman-temanmu. Ini Aristoteles mengatakan seperti itu. Dan memang saudaraku, inilah dunia. Waktu kita diberkati, dapat teman itu gampang. Ya, adakah mengatakan ada gula, ada semut. Ya, nggak ada gula, ya semutnya pergi cari yang ada gula. Saudaraku, tanda yang ketiga, seorang setia itu adalah dia selalu ada dari awal sampai akhir. Dia selalu ada dari awal sampai akhir. Baik dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Tetap ada dari awal sampai akhir. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 6, Filipi pasal 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai akhir. Yesus selalu ada bersama kita orang percaya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Bahkan di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, tanda orang setia yang ketiga adalah dia ada selalu dari awal sampai akhir. Bukan waktu teman kita dalam keadaan diberkati, kita deketi terus. Tapi nanti begitu teman kita susah, kita menjauh. Oh, ini bukan orang yang setia. Bukan orang yang setia. Perhatikan murid-murid Yesus. Gurunya mengadakan mujizat. Murid-murid banyak yang mendatangi Yesus. Orang-orang bergerombol mendatangi Yesus. Tapi begitu Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus disalib, tidak ada satupun yang mendampinginya. Tidak ada satupun yang mendampinginya. Semuanya pergi, semuanya menjauh, saudaraku. Jadilah pribadi yang setia. Baik dalam keadaan apapun, saudaraku. Dampingi. Dampingi pasanganmu, dampingi keluargamu, dan terlebih
tetap setia kepada Tuhan. Dalam kondisi waktu kita diberkati, gampang sekali untuk setia. Tapi saat ada pergumulan yang berat, aduh rasanya kok seret ya, ekonomi rasanya kok menurun ya, toko kok sepi ya, kondisi kok belum sehat ya, kapan ini sembuhnya? Kondisi yang tidak baik sekalipun, kita tetap setia. Dari awal sampai akhir, sampai waktu kita selesai. Itu loh saudara, dikatakan orang yang setia. Kalau saya dikatakan, apakah saya termasuk orang yang setia? Saya dalam proses setia. Dan saya mau tambah hari, tambah setia. Sampai kapan? Sampai waktu saya selesai. Jadi kesetiaan tidak bisa dibuktikan orang ini sangat setia. Oh, belum tentu. Karena masih ada hari esok. Kapan dibuktikannya? Saat tugasnya sudah selesai di bumi. Dia tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Saya pernah mengatakan kepada istri saya tidak bisa selamanya setia kepada kamu. Istri saya kaget. Maksudnya gimana? Iya, aku tidak bisa setia terus sama kamu. Karena kalau waktuku tiba, aku akan meninggalkanmu. Rumahku di surga selesai, ya aku akan meninggalkanmu, kita berpisah. Tapi selama masih ada waktu di bumi, aku akan terus setia kepada kamu. Saudaraku, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi seperti yang tadi saya katakan dari awal, orang baik itu banyak, orang setia langka, saudara. Jadilah pribadi yang setia sampai selesai masa hidup kita. Dan Tuhan di surga menyambut kita dan mengatakan, engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Kita tahu, saudaraku, sekarang pernikahan sekarang begitu dengan teknologi yang canggih, pernikahan itu bisa mewah, bisa megah, saudaraku ya. Ya, baik. Tidak apa-apa, saudaraku. Tidak apa, saudaraku ya. Dipikirkan baik-baik supaya pernikahan itu jadi sesuatu yang sangat indah. Tapi ingat, itu belum membuktikan pasangan itu setia. Kapan dia membuktikannya? Setiap hari. Saya ingat di negara lain, saudaraku ya, Taiwan atau Hong Kong ya, saya kurang lebih, kalau Taiwan ya Hong Kong. Suami istri, saudaraku, menikah habis sekian miliar. Waduh, yang cowoknya ganteng, yang ceweknya cantik. Waduh, itu jadi sebuah pernikahannya begitu mewah di tempat itu, sangat mewah. Tapi apa yang terjadi beberapa tahun berikutnya? Rumah tangga mereka hancur dan mereka berpisah, bercerai. Kemewahan tidak menjamin kesetiaan. Saudaraku, jadilah pribadi yang setia, apapun yang terjadi. Saya ulang, sebagai kesimpulannya, harga sebuah kesetiaan itu harga mati. Sangat mahal, sangat langka. Tidak bisa diukur dengan ukuran standarnya manusia, saudaraku. Tapi bisa diukur dengan ukuran firman Tuhan. Bahwa orang yang setia itu dia menyelesaikan apa yang ditugaskan dengan sangat baik. Melebihi standar rata-rata. Dan yang kedua, dia menggenapi apa yang diucapkannya. Dia menempatinya. Dan yang ketiga, dia selalu ada dari awal sampai akhir, saudaraku. Tidak tergoyahkan kesetiaannya. Dan saya percaya sesuai dengan standar firman Tuhan ini loh tandanya. Bukan menurut ukuran manusia, tapi menurut ukuran firman Tuhan. Jadilah pribadi yang setia, karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia sesuai dengan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, betapa Engkau baik, betapa Engkau luar biasa. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami makin hari makin setia. Tantangan ada, persoalan ada. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak tergoyahkan. Iman kami tetap setia, hidup dalam kebenaran firman-Mu, sampai waktu kami selesai di bumi ini. Dan Engkau Tuhan menyambut kami dan mengatakan, kami adalah hamba-Mu yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa hamba-Mu, diberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.